faktor yang mempengaruhi hati itu menjadi rusak. Dan tatkala hati itu rusak, maka perilaku seseorang akan ikut pula rusak, Pak. Karena perilaku seseorang itu akan mencerminkan gerak suara hatinya. Kalau nggak percaya, Bapak tengok sebuah attitude, Pak. Orang yang mempunyai kesombongan hati, orang yang mempunyai tinggi hati, attitude-nya, cara duduk, cara jalannya, cara ngomongnya mesti sombong, Pak. Itu baru orang yang mempunyai tinggi hati. Kemudian orang yang bakhil, maka nanti hadirin attitude-nya juga akan mengikuti pola kebakhilan. Orang yang nggak suka dalam hati kepada orang lain, maka perilaku dan gayanya juga akan menunjukkan bahwa orang itu nggak suka sama orang lain. Hadirin, ini hati tidak bisa dibohongi, Pak. Bapak sudah sholat, Bapak kemudian sudah zakat, sudah dilakukan semua aktivitas. Tapi kalau dalam diri Bapak ada ketawaduan, maka Anda tetap akan terus gemar belajar dan akan Anda terus merasa bahwa saya masih kurang dalam hal agama dan kurang dalam amaliyah agama. Akan muncul perasaan itu. Nah, perilakunya hadirin, gemar mengaji, menghargai orang lain, tidak memandang diri tinggi, begitu seterusnya. Tapi mohon maaf, kalau kita sudah merasa pinter, kalau kita sudah merasa cukup baik, maka pasti dalam zahir badan kita akan sedikit menghargai orang lain, Pak. Inilah bagaimana pentingnya kita ini menjaga hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Yang kami muliakan para alim, para ulama, para kiai, para ustadz, para imam, yang kami muliakan ketua pengurus Masjid Al-Uswah beserta kepengurusannya, dan yang kami banggakan Bapak Ibu yang hadir dalam majelis ini. Hadirin, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, rahmat, hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Atas nikmat-nikmat tersebut hadirin, mari kita memuji kepadanya dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Salam dan salawat mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, sebagai pembukaan majelis kita, marilah kita awali dengan membaca umul kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Liridhoillahi ta'ala wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tuma ila hadrati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi kiram. Tuma ila hadrati abaina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa jamil masyaykhina wa sukhina wa asatidina. Tuma ila hadrati khusun jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Tuma ila hadrati khusun hadal majlis syai'ulillahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik hadirin yang dirahmati oleh Allah,
sebelum kita lanjutkan, sedikit kita membahas hal yang berkaitan dengan fikih. Ini beberapa tempat kami sampaikan karena penting sekali agar nanti ketika Bapak Ibu mendengar klausul hukum ini, tentang hukum ini, Bapak Ibu nggak kaget. Hadirin, ada satu pertanyaan yang muncul dari latar belakang kejadiannya begini. Bagi pekerja penoreh getah atau pekerja pemanen kelapa sawit, itu kadang di dalam hutan menjumpai kubangan babi. Yang pertama. Kemudian kadang menjumpai kotoran babi. Kemudian kadang ketabrak babi juga, Pak. Ya kan itu kan. Memang babi ini macam-macam, ada kotorannya, ada kubangannya, ada nabraknya juga. Nah, yang ditanyakan bagaimana cara, apakah kubangan babi, kotoran babi itu sama hukum najisnya dengan babinya atau bagaimana, dan bagaimana sesungguhnya kenajisan babi itu sendiri. Hadirin, tentu bapak-bapak bisa bayangin kalau babinya saja najis mughaladzah, apalagi kotorannya, kan begitu Pak ya. Nah hadirin, begini Pak, di dalam berbagai macam pendapat para imam mazhab, ini mohon diperhatikan betul dari awal, jangan sampai salah nanti pemahamannya. Kalau salah pemahamannya bisa geger ini Pak, nanti bapak-bapak, ibu-ibu nanti salah paham terhadap saya pula nanti ya kan, itu kan, wah Ustadz Fauzi sudah merubah hukum gitu kan. Mohon diperhatikan dari awal. Ayat nasnya Al-Quran itu hanya menyatakan bahwa babi itu haram dimakan, fa innahu rijsun, karena sesungguhnya kotor. Kalimat rijsun itu ada yang menerjemahkan dengan kalimat najis, ada yang menerjemahkan kotor. Tapi yang jelas babi itu haram dimakan. Yang pertama. Yang kedua hadirin, menurut mazhab Imam Malik, keharaman memakan babi itu tidak sampai mengantarkan babi sebagai najis, karena rijsun itu dimaknai kotor, bukan najis. Maka menurut mazhab Imam Malik, hukum babi itu suci. Adapun kenajisannya nanti kalau mati menjadi bangkai, baru itu menjadi najis. Tapi meskipun tidak najis, tetap haram dimakan. Karena tidak ada satu dalil syar'i yang mengarah kepada letter pleknya bahwa babi itu hukumnya mughaladzah. Itu enggak ada dalil yang menyatakan sampai ke situ. Maka menurut Imam Malik itu suci, kenajisannya pada saat ketika mati. Yang pertama. Lantas pendapat Imam Syafi'i bagaimana? Kaul Imam Syafi'i, berbagai macam ulama-ulama yang ada di dalam mazhab Syafi'i sepakat bahwa babi itu najis. Ini dulu Pak, sepakat bahwa babi itu najis. Tapi bagaimana cara mensucikannya? Apakah sekali seperti halnya membasuh najis biasa, ataukah 7 kali yang salah satu dicampur dengan debu, seperti halnya membersihkan mughaladzah? Nah, ditelisik lagi, tetap sama, tidak ada dalil syar'inya yang menggiring menjadi najis mughaladzah. Maka menurut Imam Nawawi, dan beliau mentarjihkan daripada qaul tersebut, pendapat itu, bahwa najis babi tetap hukumnya najis, tapi cara mencucinya hanya cukup 1 kali saja, seperti halnya najis mutawasitoh menurut Imam Nawawi. Dan itu memang telah ditarjihkan mazhabnya Imam Syafi'i. Nih pendapat Imam Nawawi.
Tapi pendapat jumhur, mayoritas ulama Syafi'iyah menyepakati bahwa babi itu hukumnya najisnya mughaladhah. Yang cara mencucikannya adalah 7 kali dicuci dengan air, salah satunya memakai tanah atau debu. Itu masyhur jumhur ulama mayoritas mazhab Syafi'iyah. Kenapa seperti itu? Karena posisi anjing yang dimana di dalam Al-Quran saja hadirin, ya kan, itu ada anjing yang masuk surga, yaitu anjingnya Ashabul Kahfi. Dan di dalam Al-Quran tidak ada nas yang mengharamkannya. Suatu saat anjing ini hadirin ketika menjilati wadah, Rasulullah menyutus itu wadah itu cuci 7 kali, salah satunya memakai debu atau tanah. Dari hadis ini maka yang mendapat mayoritas Imam Syafi'i menyimpulkan anjing hukumnya najis mughaladhah. Nah, anjing yang di dalam Al-Quran saja ada yang masuk surga, yaitu anjingnya Ashabul Kahfi, najisnya mughaladhah, apalagi babi yang dilarang atau diharamkan untuk memakan dagingnya. Tentu lebih kotor lagi daripada anjing itu sendiri. Dan memang gaya hidup babi sendiri adalah kotor sekali. Kadang makanannya, kotorannya sendiri pun dimakan oleh babi. Nah itu Pak. Akhirnya mayoritas ulama dalam mazhab Syafi'iyah menyepakati kalau hukum babi hukumnya najisnya mughaladhah. Kenapa ini saya sampaikan hadirin? Karena nanti ketika ada ustadz atau ustazah atau yang Bapak anggap sebagai kiai atau yang Bapak anggap sebagai guru kajiannya, kemudian Anda di situ mendengar ustadznya ngomong mazhab Syafi'iyah itu ulama ada yang tidak memughaladhahkan najis babi, maka jenengan nggak usah kaget. Oh, saya sudah pernah mendengar ustadz, itu adalah pendapatnya Imam Syafi'i. Tapi masyhur ulama, jumhur ulama, mayoritas justru berpegangan kepada yang mughaladhah. Maka saya memegang yang mayoritas ulama saja. Karena saya paham tentang bagaimana jumhur ulama menyimpulkan pendapat itu. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah, inilah tambahan ilmu tentang kenajisan pada babi. Makanya hadirin nanti kalau ada Bapak Ibu buka di YouTube, Bapak Ibu buka di media sosial, apakah itu Facebook ataukah TikTok ataukah apa saja, ada ustadz yang menyampaikan babi tidak najis, nggak usah kaget, nggak usah panik, nggak usah gumunan. Apa gumunan? Nggak usah terheran-heran. Biasa itu Pak. Dalam mazhab Syafi'iyah begini, biasa. Saya tetap berpegangan kepada yang mughaladhah karena dulu ustadz saya mengajarkan mughaladhah. Ustadz Anda sudah benar, nggak salah Pak. Nah, ini hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tambahan informasi, tambahan ilmiah untuk kita hal yang berkaitan dengan fikih. Nah, yang kedua hadirin, nah ini Pak, karena kita sudah belajar tentang masalah hukum syar'i dan sirnya di belakang atau apa undercovernya sebuah hukum. Ketika kita mempelajari wudhu Pak ya, maka undercovernya itu adalah bahwa ketika zahir sudah disucikan, maka sebaiknya kita juga mensucikan batin, kan gitu kan. Nah begitu juga dengan hukum adanya daging babi tadi. Ketika daging babi diharamkan dan begitu luar biasanya kita menjauhi daging babi karena ada hukum najisnya, seyogyanya begitu juga dengan makanan-makanan haram yang lainnya. Sesungguhnya kita juga harus antipati terhadap makanan yang haram selain babi itu sendiri. Apakah keharamannya karena zatnya seperti babi dan anjing dan bangkai dan minuman keras, ataukah karena cara memperolehnya atau cara memprosesnya? Ini semoga kita menjadi warning kuat ketika kita menjauhi babi untuk dimakan. Harus pula kita menjauhi makanan yang lain yang haram untuk dikonsumsi.
Nah, hadirin, inilah pembukaan kita pada pertemuan kita kali ini, hal yang berkaitan dengan fikih. Kemudian kita lanjutkan, hadirin yang berbahagia. Pada saat pertemuan pekan yang lalu, kita membahas faktor yang mempengaruhi hati itu menjadi rusak. Dan tatkala hati itu rusak, maka perilaku seseorang akan ikut pula rusak, Pak. Karena perilaku seseorang itu akan mencerminkan gerak suara hatinya. Kalau nggak percaya, Bapak tengok sebuah attitude, Pak. Orang yang mempunyai kesombongan hati, orang yang mempunyai tinggi hati, attitude-nya, cara duduk, cara jalannya, cara ngomongnya mesti sombong, Pak. Itu baru orang yang mempunyai tinggi hati. Kemudian orang yang bakhil, maka nanti hadirin attitude-nya juga akan mengikuti pola kebakhilan. Orang yang nggak suka dalam hati kepada orang lain, maka perilaku dan gayanya juga akan menunjukkan bahwa orang itu nggak suka sama orang lain. Hadirin, ini hati tidak bisa dibohongi, Pak. Bapak sudah sholat, Bapak kemudian sudah zakat, sudah dilakukan semua aktivitas. Tapi kalau dalam diri Bapak ada ketawaduan, maka Anda tetap akan terus gemar belajar dan akan Anda terus merasa bahwa saya masih kurang dalam hal agama dan kurang dalam amaliyah agama. Akan muncul perasaan itu. Nah, perilakunya hadirin, gemar mengaji, menghargai orang lain, tidak memandang diri tinggi, begitu seterusnya. Tapi mohon maaf, kalau kita sudah merasa pinter, kalau kita sudah merasa cukup baik, maka pasti dalam zahir badan kita akan sedikit menghargai orang lain. Inilah bagaimana pentingnya kita ini menjaga hati. Nah, kemudian hadirin yang berbahagia, nasihat Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri itu tabiin yang paling tertua, Pak. Jadi setelah generasi Rasulullah, generasi sahabat, habis itu tabiin. Tabiin paling sepuh itu adalah Imam Hasan Al-Basri. Dan Imam Hasan Al-Basri seorang sufi tasawuf yang luar biasa ma'rifatullahnya. Di sisi lain beliau seorang yang kaya raya, Pak. Jadi Bapak jangan mengira kalau yang seseorang yang menjadi waliullah itu adalah orang yang hidupnya miskin papa, yang nggak punya apa-apa, kemudian dia taat kepada Allah, cuman dimiliki orang itu saja. Enggak, Pak. Semua lapisan masyarakat bisa mencapai derajat tinggi ma'rifatullah. Apakah itu pejabat, pemimpin, ulama, rakyat jelata, pedagang, kaya raya, miskin, sederhana, semuanya hadirin bisa mencapai derajat tersebut. Makanya ketika pernah saya mengatakan seperti ini, ada jamaah yang ngomong, Pak Ustadz, kalau boleh memilih, saya itu dijadikan oleh Allah seorang waliullah tapi yang kaya raya, Pak. Sama saja, Pak, pengen juga saya kalau gitu, ya kan? Daripada dijadikan waliullah tapi miskin, kan itu, Pak, ya. Udah waliullah, kaya raya, istrinya cantik, boleh poligami, wah ya luar biasa, ya kan itu, kan, ya. Ini pilihan semua, ya kan. Nah, itu waliullah dalam kenikmatan, ya kan itu. Kita lanjutkan. Apa saja perkara yang mempengaruhi hati sehingga hati itu bisa menjadi rusak, perilakunya kemudian juga mencerminkan rusaknya hati, hadirin. Yang pertama adalah yadnibuna birajaillahi taubah, birajai taubah. Mohon maaf. Sering melakukan perbuatan dosa, kemudian dalam hatinya timbul rojak, sebuah pengharapan, suatu saat nanti saya mau tobat, gitu loh, Pak. Kalau bahasa singkatnya, ngeremehin dosa. Orang kalau sudah ngeremehin dosa, Pak, nggak apa-apa sedikit kok, nggak apa-apa kecil kok, nggak apa-apa dosa nggak terasa, lama-lama dia pasti akan merembet melakukan dosa besar, Pak. Orang hadirin, yang pertama-tama dia meremehkan untuk melakukan dosa kecil, maka lambat laun dia akan meremehkan juga perbuatan dosa besar. Makanya kalau nasihat kiai kami itu, jangan pernah engkau membaca Al-Quran di tepi kolam renang, kata beliau. Kenapa?
Karena awal-awal engkau akan tetap membaca dengan khusyuk awal-awal. Sesekali kamu akan ngelirik ke tempat kolam renang. Kok asik ya ternyata main air. Lambat-lambat laun nanti kamu lebih banyak nengok airnya daripada nengok Al-Qur'annya. Akhirnya Al-Qur'annya ditutup, engkau main juga itu air itu. Kalau kata Pak Kiai Kang. Nah, ini hadirin menunjukkan bahwa jangan dibuka sedikit pun sebuah perasaan tentang remehnya dosa. Sekecil apapun, Pak. Yang pertama, karena ini sudah dibahas hanya mengulang. Yang kedua hadirin, ya'lamuna wala ya'maluna. Ngerti tapi nggak mau ngamal. Nah, ini masih nasihat kiai kami, Kiai Haji Syekh Mukhlisin bin Mukhlasin rahimahullah taala. Beliau memberikan satu perumpamaan. Orang yang nggak ngerti tentang ilmu agama itu kalau dinasihati susah, kalau diajarin susah. Tapi lebih susah lagi ngajarin, nasihatin orang yang ngerti. Wah, itu susah sekali, Pak. Kita belum ngomong dia sudah mendalil kok, Pak. Keluar dalil, kalah kita dalilnya kok, Pak. Tapi nggak mau ngamal. Maka Pak Kiai kami mau umpamakan bagaikan sapi yang merajuk berhenti di tengah jalan. Ditarik mundur, didorong, nendang gitu loh, Pak. Ini hadirin orang yang ngerti tapi nggak mau amal. Kita ajak baca Al-Quran, oh saya tahu dalil Al-Quran itu kalau membacanya. Kita ajak untuk sholat, malah dia tanya pula, kamu tahu nggak hakikatnya sholat itu? Siapa yang sholat dan siapa yang disolatkan? Malah begitu pula, ya kita malah nggak bisa jawab, Pak, ya kan itu. Itu seperti itu, orang yang ngerti tapi nggak mau ngamal. Dan ini akan merusak hati kita, hati orang tersebut, perilakunya juga akan seperti itu nanti, Pak. Karena hatinya sudah merasa ngerti, sudah merasa lebih dari orang lain. Yang ketiga, wa idza amilu la yakhlisuna. Ketika ngamal nggak ikhlas. Ini parah lagi, Pak. Ngerti nggak mau ngamal, begitu ngamal nggak ikhlas. Nah, hadirin, batasan ikhlas dan tidak itu hadirin cuma satu sebenarnya. Yang ikhlas itu mengharap kepada Allah, yang tidak ikhlas mengharap selain kepada Allah. Sebenarnya di situ batasannya. Bapak kesini, kenapa Pak? Bapak kesini, ya mohon maaf, karena yang ceramah misalkan ini Pak ya, Bapak pegawai pemerintah, kemudian Bapak disuruh kesini untuk dengerin ceramah. Pak, kenapa datang Pak? Biasanya nggak datang. Nganu Ustadz, yang ceramah kebetulan kepala dinas kami Pak Ustadz, kalau nggak datang dia absen nanti. Ya itu udah terkontaminasi itu Pak, ya kan? Atau kita ngamal tapi mengharap pujian dari orang lain, dan itu mohon maaf, amalia yang mengharap pujian, amalia yang mengharap sanjungan, nanti di hadapan Allah, Allah akan mengungkitnya. Dulu kamu di dunia mengamalkan ini karena ingin dipuji, ya sudah, sekarang minta imbalan pujian ke orang itu. Saya berlepas tangan dari kamu terhadap amal ini. Rusaknya amal itu ketika sudah tidak ikhlas. Inilah yang bisa merusak kekusukan dan keikhlasan hati. Yang seterusnya, ya'kuluna rizqallahi ta'ala wa la yashkuruna. Hari-hari, setiap waktu yang kita makan rezeki dari Allah, tapi nggak mau bersyukur. Orang yang nggak mau bersyukur, yang pertama pasti tinggi hati, Pak. Merasa seolah-olah semuanya dia yang mengusahakan, dia yang mengupayakan. Padahal la haula wala quwata illa billahil azim. Nggak ada daya, nggak ada kekuatan kecuali dari Allah. Tapi orang yang tidak pernah bersyukur dengan rezekinya yang Allah berikan, dia merasa karena usaha dirinya. Dan itu akan merusak ke dalam segala aspek. Kenapa hadirin? Karena orang yang nggak bersyukur akan jauh dari kebahagiaan. Dia selalu merasa nikmat yang Allah berikan kepada orang lain lebih nikmat, lebih enak, lebih lezat dari yang dia terima. Makanya dia tidak bersyukur. Ujung akhirnya nanti masuk yang kelima ini Pak, yang merusak hati. Ma yardauna bi qismatillahi ta'ala. Tidak ridho terhadap pembagian dari Allah. Ini puncaknya. Akhirnya hadirin, diberi apapun oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kita menolaknya terus.
Nah, kalau sudah seperti itu, tamak, serakah, iri, dengki muncul, Pak. Akan merembet kemana-mana. Yang terakhir hadirin, ini yang merusak hati adalah wayat finuna mautahum walayatabiruna. Berapa kali kita hadirin ikut mengebumikan saudara kita, ikut mengebumikan jenazah tetangga kita, tapi kita nggak bisa mengambil iktibar dari itu. Berkali-kali ada orang meninggal, kita ikut mengebumikan. Tapi kita nggak bisa mengambil itibar dari itu, bahwa suatu saat kita juga kan di situ, dan ketika sudah di situ putus, tutup, selesai kesempatan taubat kita, kesempatan untuk memperbaiki iman, kesempatan untuk memperbanyak amal soleh. Kita nggak bisa ngambil dari itu. Nah hadirin, sama dengan masalah mendung ini, mohon maaf Pak, begini hadirin, ini masalah taubat dan mendung kan gitu Pak ya. Saya baca dalam sebuah riwayat, tapi nanti kejadiannya wa'alam, karena ini dalam sebuah riwayat Pak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu hadirin, ketika ada mendung tebal, beliau langsung lari ke masjid. Kenapa? Beliau tidak menyangka itu pasti hujan, enggak Pak. Kata beliau, kaum-kaum terdahulu yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala itu ketika ditimpa dengan kemarau yang panjang, kemudian mereka datang mendung, mereka menyepelekan kemarau itu. Ternyata azab cuma kayak gini, kalau kayak gini mah saya sudah juga bisa nahannya, kata mereka Pak. Karena melihat mendung mau turun hujan. Begitu mulai petir menggelegar, turunlah hujan, ternyata bukan hujan yang membawa keberkahan. Azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ada hujan kerikil yang panas, ada hujan yang kemudian menenggelamkan, ada yang petir, hujan badai yang menyambar-nyambar. Maka Rasulullah SAW ketika ada mendung, beliau lari, khawatir suatu saat kalau itu azab dari Allah Subhanahu wa taala. Nah hadirin, kenapa saya mendung ini kita bahas? Karena begini, dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa munculnya matahari dari barat itu salah satunya juga karena didahului oleh mendung Pak. Hampir seluruh permukaan bumi ini diselimuti mendung selama 40 hari lebih. Kabut, ada dukhon Pak, sehingga kita nggak bisa melihat apa-apa. Hari pertama ada mendung tebal Pak, hujan. Hari kedua hujan lagi Pak. Hari ketiga mendung nggak hilang-hilang. Hari keempat begitu sampai 40 hari. Karena sudah berhari-hari, akhirnya kita menganggap bahwa mendung itu hal yang biasa. Ini hati-hati, sekarang mendung terus Pak masalahnya, kan itu Pak ya. Ini hati-hati sekali ini ya kan, cepat-cepat tobat ini ya kan itu kan. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu sudah mendung ini berhari-hari, kan kita nggak melihat matahari Pak, ya kan? Melihat nggak kita matahari selama ini? Belum kan? Satu saat kita kemudian tidur Pak, subuh bangun, ya kan? Kabut masih tebal Pak. Kemudian hadirin, matahari belum muncul, kita masih biasa. Yang ke kantor datang ke kantor, yang ke pasar datang ke pasar, yang ke kedai buka kedai Pak, biasa. Kemudian mulai jam 9, jam 10 itu baru mulai nampak matahari Pak. Alhamdulillah masih nampak matahari, tapi kita belum ngeh. Karena matahari munculnya condongnya sudah agak ke jam 2. Kemudian sampean beberapa orang, banyak orang nggak nengok jam. Bapak pernah nengok jam sekarang, jam 10, jam 9, nggak nengok kan, jarang kan gitu kan. Udah aktivitas saja, ya kan. Ternyata matahari timbul, ternyata kita kok sudah sore ya, cepet banget ya jamnya kan. Kita paling begitu Pak. Iya ya kok cepet banget ya. Akhirnya ada 1 orang, 2 orang yang nengok jam. Loh, kok baru jam 10? Jangan-jangan jamnya saya yang rusak. Jam 10 kok matahari sudah ke sana. Wah ini jam saya pasti rusak. Tanyalah kepada tetangga, gimana mas milik jam saya? Sama, milik jam saya juga baru jam 10. Tanya sampai sana, loh milik sampean? Saya, milik saya juga sama, masih jam 10. Tapi kok matahari di sana ya? Ada apa ya ini? Mulai panik. Begitu kita naik sampai jam 11, matahari makin tinggi.
Jam 12 tinggi betul kita baru kaget. Astagfirullahaladzim. Ternyata hari ini matahari sudah terbit dari barat. Panik Pak semua orang. Paniknya apa? Mau tobat. Dan saat itu hadirin, pintu tobat sudah tertutup. Sama sekali nggak terbuka. Karena posisinya sama dengan nyawa ketika sudah sampai kerongkongan. Sadar-sadar kita sudah kelewatan karena matahari sudah terbit dari barat. Dan hari ini hadirin sudah mendung beberapa hari, ya kan? Dan hampir 10 hari mendung terus, ya kan? Makanya tobat semua saat ini, Pak, ya kan? Jangan nggak tobat. Tahu-tahu nanti jam 10 sudah berada menceng ke sana, matahari repot kita, ya kan? Astagfirullahaladzim, ya Allah, kan itu. Tapi aman dulu, Pak. Insya Allah belum kiamat lah. Selama manusia itu masih yang banyak yang taat kepada Allah, yang masih mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka insya Allah kiamat masih akan tertunda dalam jangka waktu yang tidak kita ketahui. Tapi jangan merasa aman juga. Tiba-tiba kayak kemarin itu ada wabah atau apa atau bencana, orang-orang taat dicabut semua oleh Allah Subhanahu wa taala, tinggallah orang-orang yang durhaka dan angkara murka, kita nggak pernah tahu. Karena kematian tidak pernah kita ketahui kapan datangnya. Nah, ini hadirin yang dirahmati Allah, yang berkaitan dengan hati, beberapa yang mempengaruhi hati, dan kemudian kita membahas hal yang berpengaruh dalam keadaan taubat kita. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang akan kita bahas pada pertemuan ini, tinggal 1/4 jam, Pak, ya, mohon maaf. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi nasihat dari Syekh Hasan Al-Basri, sekarang dari Abdullah Al-Ittaqi. Beliau Intaqi, beliau memberikan nasihat kepada kita begini. Kalau tadi beberapa perkara yang mempengaruhi rusaknya hati, ini justru beberapa perkara yang menjadi pengobat hati, pencerah hati, penyejuk hati. Inilah 5 perkara yang dengan 5 perkara ini hati kita adem, Pak. Hati kita bisa nggak panas lagi. Hati kita bisa kita tundukkan, hati kita bisa manage dengan baik. Apa hadirin? Yang pertama hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mujalasatus sholihin. Duduk bersama dengan orang-orang soleh. Hadirin, kita itu terkadang dalam kehidupan sehari-hari itu punya circle, Pak. Apa circle itu ya? Lingkungan lah. Lingkungan teman-teman kita gitu loh, Pak. Geng kita lah, ya kan, grup kita. Semakin usia berumur hadirin, kehidupan kita ini semakin nggak mau lagi ribut-ribut gitu loh, Pak. Nanti yang muda-muda ini, Pak, yang masih umur 30 ini, yang lagi kenceng-kencengnya, monggo silakan gaspol untuk meraih cita-cita. Tapi Anda nanti mulai umur 45, mulai 45 naik, 50 tahun naik, itu sudah nggak mau ribut-ribut, Pak. Apalagi 60 tahun naik, sudah pengen ketenangan, sudah pengen kenyamanan. Itu umur segitu. Kalau ada orang yang umurnya sudah tua tapi kok masih seneng ribut aja, Pak, mungkin beliau salah menghitung umurnya. Nah, kan itu, Pak, ya. Karena umur sudah tua kok masih seneng ribut, ya kan? Mungkin salah umurnya hitungnya, kan itu, Pak, ya. Orang sudah tua itu pasti nggak suka ribut, pengen tenang, pengen damai. Nah, hadirin, begitu juga hadirin dengan yang masih muda, ya kan? Di luar sana, Pak, maka saya sering katakan di dalam pengajian saya nggak mau menggiring Anda untuk apa ya, Pak? Mohon maaf, saya tidak mau dalam ceramah saya menggiring Anda untuk membuat sebuah kebencian, Pak. Benci kepada pemerintah, benci kepada golongan yang tidak sama dengan kita, saya nggak mau. Di luar sana kita ini sudah kompetisi hidup, Pak. Di pekerjaan sana kita itu sudah luar biasa, Pak. Senggol-senggolan, gasak-gasan, apalagi kalau yang hidup di jalanan, Pak. Dalam perdagangan, di kantor aja, Pak. Sama-sama kerja di kantor, gesek-gesekan juga kok, Pak. Ada yang tukang mitnah, ada yang tukang ngadu, ada yang tukang kirim WA kaleng, ya kan itu kan. Untuk cari muka, untuk menjatuhkan kawan. Itu di kantor aja seperti itu. Lah ini begitu masuk dalam masjid yang pengen keteduhan, pengen kesejukan, diceramai dengan ujaran kebencian untuk membenci pemerintah. Mohon maaf, saya nggak setuju seperti itu.
Pemerintah itu sebaik apapun Pak, sebaik apapun, ada yang like, ada dislike, ada yang suka dan tidak suka, tidak akan ada pemerintah yang bisa memuaskan semua rakyatnya, nggak akan ada Pak. Nggak percaya Pak, kita ambil contoh Pak, Ramadan dulu Pak, Ramadan itu libur sekolahnya Pak, ya kan, kemudian dibuat sekolah, aturan pemerintah mulai saat ini Ramadan tetap sekolah, geger semua Pak, protes semua, ini pemerintahnya korup, pemerintahnya kafir, pemerintah wah sedek bengek Pak, karena biasanya libur. Sekarang diwacanakan libur, sebagian nggak setuju lagi Pak, membuang-buang waktu lah, harusnya belajar, Ramadan bukan untuk malas-malasan, oh bla 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 dalilnya Pak, ya kan itu. Seperti itu adik. Maka bagaimana solusinya? Kita doakan. Nah sama seperti kita dalam pengajian hadirin, umur yang sudah lanjut hadirin itu butuh tenangan. Yang masih muda, kehidupan di luar sana itu luar biasa. Makanya hadirin, agar hati kita ini tidak terlalu panas, tidak terlalu tamak, serakah, kompetisi di luar sana bisa adem. Yang pertama, sering-sering duduk dengan orang soleh Pak. Sering duduk dengan orang soleh. Orang soleh itu yang diomongin Pak, nggak harta terus, nggak dunia terus Pak. Orang soleh itu yang diomongin bagaimana terus menjaga taat kepada Allah. Adem kita dengerin. Kalau ada ustadz kok ngomongin mobil baru saja, ya kan, motor baru saja, ya mohon maaf ustadznya bukan nggak soleh lagi ya kan itu Pak. Solehah ya kan itu kan. Ini ayo kita bagaimana mengejar akhirat, kan adem Pak kalau kayak gitu. Bukan diajar, bukan berarti saya mengatakan para ustadz nggak boleh pakai mobil, enggak loh Pak ya, jangan sampai salah. Maksudnya dari pembicaraannya. Kalau ada ustadz kok yang dibicarakan masalah duniawi melulu Pak, panas mana di jamaahnya. Jamaahnya pasti akan meledak-ledak Pak. Karena ustadz ini sedikit banyaknya akan ada satu doktrinisme ya masuk ke dalam jamaahnya. Nah sekarang kita ini fokus ke perbaikan diri kita. Kumpullah dengan orang soleh. Orang soleh itu yang diomongin adalah bagaimana kita menjadi baik. Difitnah kita sabar. Kan begitu kan ya. Kalau orang soleh itu, Pak, saya lagi difitnah ya gini, sabar. Allah akan mengangkat derajat sampeyan. Allah akan membentuk jenengan sebagai orang-orang yang mulia dunia akhirat. Kan adem gitu kan. Datang kepada orang yang dianggap soleh, Pak, saya ini difitnah, balas, wah ya repot ya, geger semua nanti ya kan itu Pak, rusak semua. Nah ini hadirin, ademnya kita ini kalau mujalasatis soleh. Nah hadirin, ini ketika kita ingin berinteraksi, dan problem yang jenengan punya jangan sembarang juga diceritakan kepada orang lain Pak. Bapak punya problem di rumah, ceritakan kepada orang lain. Itu di depan Anda yang diceritain itu nampaknya saja Pak, di luarnya itu ikut prihatin, di dalamnya belum tentu juga Pak. Jangan-jangan di dalamnya malah bilang kapok kok, ya kan itu kan. Karena kita nggak pernah tahu isi hati seseorang. Pak, apa Mas saya ini Pak, lagi ada masalah apa, di rumah dimarahin terus sama istri. Lah emang kenapa? Barusan duit saya ketipu. Masya Allah, yang sabar ya, itu mulut, dalam hati kapok kau ya kan, pulang pergi, pulang malu kau ya, kena marah nggak berani nanti kamu, kan bilang begitu, dalam hati orang itu, kan belum tentu, karena kita nggak tahu. Makanya hadirin kalau mau curhat kepada orang soleh, yang Bapak percaya, ketika curhat dengan orang soleh Pak, ada satu cerita begini Pak, ada seorang pemuda itu, yang ngeluh, ini mohon maaf, urusan agak rahasia, urusan dalam kamar tidur dengan istrinya. Kata pemuda tadi yang sudah punya istri, dia bilang begini, saya ini kalau dengan istri kok hilang semangatnya, saya ini nggak nafsu sama istri saya, ada apa ya saya? Apa kata kiai tadi? Nah, kalau kamu ingin terus nafsu kamu tinggi kepada istri kamu bisa semangat terus terhadap istri kamu, maka tundukkanlah pandanganmu dari melihat wanita yang haram untuk kamu lihat, maka kamu akan semangat terhadap istri kamu.
Tapi semakin kamu banyak memandang perempuan yang bukan muhrimnya, yang tidak halal, semakin banyak kamu menikmati yang haram, maka yang halal Allah akan cabut. Kan adem begitu, Pak. Ya kan? Nah, ini hadirin yang dirahmati Allah yang pertama. Kemudian yang kedua hadirin, ini yang berinteraksi, yang dibangun oleh diri sendiri. Wa qiraatul Quran, membaca Al-Quran hadirin yang dirahmati oleh Allah. Sudahlah, Pak. Bapak ada problem apa? Ambil wudhu, buka Al-Quran, baca. Baca saja, meskipun nggak ngerti artinya, Pak Ustadz, nggak ngerti artinya, baca saja. Sampai sampean capek mulut sampean, sampai nangis itu nangisnya udah kering, Pak. Tangisannya sudah tidak ada lagi. Ulangi terus 2, 3, 4, 5 kali. Pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, minta petunjuk, minta kekuatan pada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah hadirin, Allah akan membalasnya, Allah akan menggantinya, dan Allah akan memberikan apa yang hilang dari Anda ketika Anda ikhlas. Kalau Bapak di luar sana, Pak, kompetisi tinggi, hati kok pengen terus saja, ini kurang ini, pengen ini, kurang ini, Pak. Coba jenengan sekarang mulai saat ini biasakan baca Al-Quran, Pak. Adem, Pak, insya Allah hati, tenang. Orang yang selevel Bapak, mungkin seleting Bapak, sudah naik pelan-pelan, jenengan sabar, ikhlas saja, Pak. Rezeki sudah masing-masing kok, Pak Ustadz. Walaupun saya tetap kepingin manusiawi, tapi tidak sampai menyiksa hati saya. Kan begitu, Pak. Ini kalau sering membaca Al-Quran. Rasakan bedanya ketika Bapak sudah nggak baca kemudian baca. Atau kebalikannya, ketika Bapak setiap pagi baca, kemudian 2-3 hari Bapak stop nggak baca. Ada kegundahan dalam hati kita. Hebatnya pengaruh dahsyatnya Al-Quran itu. Dan Al-Quran itu mukjizat terbesar. Kenapa terbesar? Karena sampai umat akhir zaman tetap akan bisa menikmati kedahsyatan Al-Quran itu, Pak. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya adalah, nah ini, Pak, ikhlaul batin. Sekali lagi yang tadi, mulai kita mitigasi penyakit-penyakit hati itu apa saja, kemudian untuk mengapresiasi dari perilaku kita yang bagus, ciri-ciri hati yang bagus itu apa? Kita kenali di situ. Dan berapa persen kita di situ? Kalau kita masih ada di yang jeleknya banyak persentasenya hadirin, maka mulai ada usaha untuk membersihkan itu. Mulai ada rasa tinggi hati, istighfar. Kalau jamaah tabligh dahsyat lagi, Pak. Bapak mulai tinggi hati, Pak, mulai sombong, jenengan segera keluar di situ, Pak. Susun itu sandalnya, Pak. Sandal jamaah itu di masjid disusun, Pak. Maka insya Allah jenengan akan hilang kesombongan hati kita. Misalkan Bapak nih, pejabat, pangkat tinggi luar biasa, omongan sedikit aja ditakuti, bla 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 bla, akhirnya timbul kesombongannya. Padahal sombong itu adalah pakaian Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk menghilangkan kesombongan, Bapak keluar susun sandal orang-orang itu, Pak. Insya Allah hadirin hilang kesombongannya. Itu kalau versi orang jamaah tabligh. Kalau Bapak mau praktek ya nanti, Pak, jangan sekarang, ya kan, itu kan nanti. Gak usah berebut satu-satu, ya. Kalau ada yang mau, maksud saya, boro-boro Pak Ustadz, sandal sendiri aja nggak saya susun, kok sandal orang lain pula saya susun. Nah gitu, kita belum bisa tawaduknya di situ, ya kan. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah, wa qiyamul lail, bangun malam, wal bulughu, dan teteskan air mata. Air mata hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda bangun malam, Anda bermunajat sambil menangis. Kalau belum bisa menangis hadirin, itu tanda kerasnya hati kita. Betapa mengerasnya hati kita sehingga kita tidak bisa menangis kepada Allah terhadap dosa kita yang pernah kita kerjakan. Nah, tangisan paling tinggi itu adalah tangisannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau itu menangis tanpa suara. Sampai berlinang air mata itu, Pak. Ada yang namanya apa itu? Selok parit, ada parit air matanya. Saya kira Abu Bakar itu sampai ada parit matanya loh, Pak. Parit air matanya. Saking nangisnya luar biasa. Tapi nggak ada suara. Kebalikan dengan kita, kan gitu toh, Pak, ya kan? Suara meraung-raung, air mata nggak ada, kan itu, Pak. Yang kedua hadirin adalah tangisan Umar bin Khattab radhiyallahu an.
ada suara, ada air mata. Nangis, kemudian ada air mata. Nah kalau kita, kalau belum bisa menangis, ya pura-pura menangis dulu lah, upayakan gitu loh Pak, maksud saya. Sampai jenengan nanti bisa tersentuh dari hati sehingga betul-betul nangis. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, nangis saja gitu. Tapi belum bisa Pak Ustadz, ya pura-pura aja menangis gitu loh Pak. Nanti hari pertama belum bisa, hari kedua belum bisa, hari ketiga kan lama-lama bisa menangis gitu Pak. Ketika hati sudah mulai lembut. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang berkaitan dengan apa yang bisa mempengaruhi hati kita. Baik yang buruk maupun yang baik. Tinggal sekarang kita pilih mau masuk nisfu Sa'ban nih, mau masuk Sa'ban ini Pak. Berapa hari lagi kan kita masuk Sa'ban nih? Mungkin sekitar 1 atau 2 minggu ke depan kan? 2 minggu aja mungkin nggak sampai. Dan sudah saya sering kali sampaikan, Rajab itu membersihkan perilaku kita, Sa'ban membersihkan hati. Nah ini sebagai bekal kita. Ini yang jelek, ini yang mempengaruhi hati kita bisa menjadi bagus. Dan ingat, ketika hati kita bagus, perilaku, attitude, gaya dan lain sebagainya pasti bagus. Tapi kalau hatinya buruk, maka perilaku pun akan mencerminkan hati kita Pak. Nah hadirin yang dirahmati oleh Allah, sebagai penutup, apakah kita akan menjalankan ini atau tidak? Ya monggo semua kembali kepada pribadi masing-masing. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita, memberikan rahmat, petunjuk kepada kita, sehingga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian dari kami, ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, ada silap salahnya kami mohon yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.